Bayangin, ada jalan pintas yang bikin kapal-kapal raksasa nggak perlu muter ribuan kilometer lewat ujung dunia. Cuman buat nganter barang. Terusan Panama bukan cuma sekadar saluran air biasa, tapi ini adalah keajaiban manusia yang secara harfiah membelah benua. Gimana ceritanya? Yuk, kita bedah fakta-fakta di balik terusan yang bikin peta dunia berubah selamanya ini. Pernah nggak sih kepikiran betapa merepotkannya jalur pelayaran sebelum ada terusan Panama? Bayangin aja, kapal harus muterin ujung Amerika Selatan, Cape Horn, buat nyampe dari Atlantik ke Pasifik atau sebaliknya. Itu berarti tambahan perjalanan sejauh lebih dari 13.000 kilometer. Tapi ide untuk membelah benua Amerika Tengah sebenarnya udah muncul dari abad ke-16 loh. Waktu itu, Raja Spanyol Charles V udah mimpi bikin jalan pintas di daratan sempit Panama. Tapi ya, teknologi zaman dulu mana sanggup, kan? Baru ratusan tahun kemudian, pas di abad ke-19, proyek ini beneran mulai dikerjain. Kedengarannya sih simpel, bikin terusan di tanah sempit. Tapi kenyataannya, nggak segampang itu Ferguson. Awalnya, proyek ini diambil alih oleh Prancis di tahun 1880-an, dipimpin oleh Ferdinand de Lesseps, orang yang sukses bikin terusan Suez di Mesir. Tapi di Panama, mereka ketemu masalah yang lebih gila. Cuaca tropis, penyakit mematikan kayak malaria dan demam kuning, dan medan yang super sulit. Akhirnya, proyek itu bangkrut total, bahkan jadi salah satu skandal finansial terbesar di Eropa saat itu. Baru deh, tahun 1904, Amerika Serikat ambil alih proyek ini. Dengan teknologi yang lebih canggih dan langkah-langkah pencegahan penyakit, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan terusan ini pada tahun 1914. Selama pembangunan, ribuan pekerja kehilangan nyawa. Jadi, kalau kita pikir-pikir, terusan Panama bukan cuma soal kapal lewat, tapi juga tentang sejarah pengorbanan manusia. Terusan Panama ini sebenarnya bukan terusan biasa loh. Jadi, bukannya sekadar menggali tanah sampai air laut masuk, mereka bikin sistem kunci atau locks yang mengangkat dan menurunkan kapal. Kok bisa? Ceritanya, Panama itu punya perbedaan ketinggian antara Samudra Atlantik dan Pasifik, dan di tengah-tengahnya ada Danau Gatun. Sistem locks ini bekerja kayak lift raksasa yang bisa ngangkat kapal setinggi 26 meter di atas permukaan laut buat masuk ke danau, lalu nurunin lagi ke samudra di sisi lainnya. Fun fact, waktu pertama kali dibuka, waktu tempuh kapal dari ujung ke ujung itu sekitar 9 jam. Tapi sekarang bisa makan waktu hingga 24 jam, tergantung antrean dan ukuran kapal. Oh iya, terusan Panama juga nggak gratis. Biaya sekali lewat bisa mencapai ratusan ribu dolar, tergantung ukuran dan muatan kapal. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kamu tahu nggak sih, kapal terkecil yang pernah lewat terusan Panama adalah seorang perenang bernama Richard Halliburton di tahun 1928. Dia bayar hanya 36 sen karena cuma berenang di sepanjang terusan. Selain itu, terusan Panama juga dianggap salah satu jalur paling sibuk di dunia. Setiap tahun, lebih dari 14.000 kapal melintasi terusan ini, membawa barang yang nilainya mencapai miliaran dolar. Dan yang nggak kalah menarik, terusan ini baru aja di-upgrade pada tahun 2016 dengan proyek Panama Canal Expansion. Ini memungkinkan kapal-kapal super besar yang disebut Neo Panamax buat lewat. Nggak bisa dipungkiri, terusan Panama benar-benar jadi game changer buat perdagangan dunia. Dengan adanya terusan ini, jarak dan waktu pelayaran antar benua jadi jauh lebih singkat. Sebagai contoh, kapal dari New York ke San Francisco yang sebelumnya harus menempuh 22.500 km lewat Cape Horn, sekarang cuma perlu menempuh sekitar 9.500 km lewat terusan Panama.